Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 171. Perlahan mobil Innova itu menggilas jalan. Pemandangan rimbun dan nuansa pedesaan yang asri menghias sepanjang perjalanan. Perjalanan dari rumah Abuya menuju kaki Gunung Karang membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Jika biasanya perjalanan diwarnai candaan Ikrom maupun Fadil, kali ini perjalanan terasa sepi. Masing-masing memilih diam, hanya lurus menatap jalan. Ikrom yang memegang kemudi tak kalah aneh, hanya diam mematung dengan tatapan nanar yang hampir basah. Jelas masing-masing dari mereka memikirkan perkataan Abuya Muhtarom tadi. Tiap pesan Abuya, rasanya sangat relate dengan kehidupan dan tirakat yang mereka jalani. Bagaimana kini Fadil mengoreksi hubungannya dengan sang istri selama ini. Juga bagaimana Ikrom merefleksi hubungan Aulia dan sang ibu dan hubungan Ikrom dengan orang tua angkatnya. Asmi sendiri masih dengan banyak pikiran yang entah tak bisa dijabarkan satu persatu. Sehingga semua saling memahami, mengapa semua memilih diam. Fadil sendiri mengingat, bagaimana selama ini ia hanya fokus memikirkan bagaimana agar semua kebutuhan sang istri tercukupi. Serta bagaimana ia berusaha membuktikan diri pada mertuanya bahwa ia memang menikahi Fatma dengan tanggung jawab meski selama ini ditinggal pergi-pergi. Bagaimana ia bekerja siang malam demi bisa mentransfer Fatma selama ini. Nyatanya itu saja tidak cukup, karena rumah tangga bukan saja sekadar materi. Bagaimana pemenuhan nafkah batin menjadi hal yang tak bisa dikesampingkan, tentu bukan saja berarti urusan ranjang. Tapi bagaimana Fadil memperlakukan istrinya, juga memposisikannya dalam keluarganya, adalah kunci utama. Terbayang pula wajah Abah dan Umiknya yang bahagia saat Fadil tirakat di sana. Terbayang jelas di sudut matanya bagaimana ia keluar malam membonceng sang Abah. Oh, indah, apakah ia masih punya kesempatan lagi untuk berdua dengan Abah seperti saat itu? Entahlah. Fadil hanya bisa merapal doa semoga Abah dan Umiknya diberi kesehatan dan umur panjang agar ia bisa berkumpul bersama. Tiba-tiba ia teringat pesan Abahnya, entah bagaimana Fadil bisa menyanggupinya, air mata menetes begitu saja dari ujung kelopak matanya. Tak jauh beda dengan Fadil, Ikrom sendiri tak henti merutuki dirinya yang tak becus menjaga hubungan antara Aulia dan Umi Karimah. Rasanya ia menjadi pria paling egois sedunia karena sudah membawa pergi anak sematawayang Umi Karimah. Tapi bagaimana lagi? Keadaan memaksanya begini. Jelas ia tak sanggup jika harus berpisah dengan sang istri. Kalimat demi kalimat Abuya Muhtarom terngiang kembali. Bagaimana ia sampai lupa? Bagaimana peran orang tua angkatnya yang selama ini tak pernah menuntut apa-apa? Bahkan yang ditanya ibundanya hanya tentang istrinya dan mertuanya. Benar kata Abuya, ia sungguh beruntung karena orang tuanya sendiri tak pernah menuntut apa-apa. Bahkan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi Ikrom untuk memuliakan istri dan mertuanya. Sungguh, saat ini rasanya Ikrom ingin bersujud di kaki Umiknya, mengulas rindu dan syukur di ujung telapaknya. Ciit. Tiba-tiba rem diinjak dalam-dalam. Seorang ibu-ibu dengan kresek penuh sayuran membawa motor matik memotong jalan Ikrom begitu saja. Sedikit saja terlambat, jelas si ibu akan tertabrak mobil Ikrom. Astagfirullah, selamat ya Allah. Fadil mengusap dadanya. Si ibu yang memotong jalan, justru berbalik memarahi Ikrom yang untungnya tadi mengerti oleh Ikrom karena sang ibu memakai bahasa Sunda. Duh, sabar, ngalah Krom, Asmi menengahi. Lah ya, ternyata ibu-ibu di mana saja sama. Ikrom kembali melanjutkan perjalanan. Cari masjid aja Krom, berhenti dulu, salat duha dulu apa sama cari es teh dulu? Asmi memandangi jamnya yang menunjukkan pukul 9.30 pagi. Ikrom membelokkan mobilnya ke arah masjid besar yang bangunannya setengah jadi. Masjid besar itu berada persis di sebelah sawah tebu. Asmi dan kedua sahabatnya langsung mengambil wudhu dan langsung menunaikan salat duha.
Asmi sendiri menyempatkan meraih mushaf dan membaca beberapa surat di sana. Ikrom dan Fadil memilih menepi sambil meraih gawainya masing-masing. Fadil nampak menghubungi sang istri. Ia menanyai kabar sang istri dan anak, serta meminta izin akan mendaki Gunung Karang. Tak lupa, ia menelpon abahnya, meminta izin hal yang sama. Wajahnya nampak menunduk, susah payah menyembunyikan air matanya yang menetes kala suara Kiai Sepuh itu terdengar dari ujung telepon genggamnya. Sementara itu, Ikrom nampak menyudut di kursi kayu bekas bangunan, menghadap ke arah hijaunya sawah tebu. Ia menelpon ibundanya, Umi Zainab. "Assalamualaikum Umik." "Waalaikumsalam nak. Alhamdulillah, semalam tak mimpiin sekarang telepon." Ikrom terpekur. Bahkan saat di Pati ia hanya sempat mengunjungi umiknya satu kali saja. Karena sibuk menghatamkan Quran dan mengurusi pondok, tentu saja dengan masalah Aulia dan Umik Karimah. Ikrom kangen Mik. "Hoalah, sudah besar sudah punya istri masih kangen umiknya." Suara kekehan tawa terdengar dari ujung sana. Entah mengapa hati Ikrom terasa dingin, dipenuhi air mengalir yang menuangi hatinya yang terasa kosong. "Le, sudah sarapan toh?" "Uhem. Sampun Umik, sudah sarapan?" "Umik sudah sarapan, sudah minum obat." Sudah Le, tenang saja. Abahmu bawel banget kalau masalah obat. Apalagi adikmu itu, ngalah-ngalahi kamu kalau perkara obat." Ikrom hanya diam sambil membayangkan ekspresi wajah Umik Zainab. "Kamu ini sudah di Bandung lagi toh Le?" "Sudah Mik, sudah di Banten ini saya." "Loh, istrimu katanya sakit. Kok malah ditinggal ke Banten?" "Alhamdulillah sudah sehat Mik. Kemarin saya malah dipaksa berangkat sama Diklia sama Umik Karimah. Mau saya ndak berangkat, malah saya dipaksa berangkat Mik." "Oh ala gitu. Beruntungnya kamu Le. Dapat istri sama mertua sebaik dan seperhatian keluarga Umi Karimah." Ikrom berkaca-kaca mendengar penuturan sang Umik. Bisa-bisanya beliau terus-menerus mengingat kebaikan keluarga Aulia, seolah dirinya tak butuh apa-apa kecuali penerimaan Ikrom di keluarganya. "Umi Karimah itu suka telepon Umik Le. Nanyain kamu itu sukanya makan apa. Sampai kadang tanya resepnya. Sampai kadang Umik itu takut kamu dikira nggak kerasan tinggal di sana. Umik Karimah itu sayang lo sama kamu Le." "Inggih Mik. Terima kasih ya Mik. Umik dan Abah sudah sesayang ini sama Ikrom." "Iya jelas sayang toh Le. Anaknya ya disayang." Seketika air mata Ikrom menetes. Memang tak pernah sekalipun orang tuanya itu menganggap Ikrom sebagai anak angkat. Rasa kasih sayang yang diberi tetap sama dengan adiknya. "Ikrom terima kasih ya Mik. Maaf belum bisa menyenangkan Umik dan Abah." "Walah Le, nggak usah bilang begitu. Melihat kamu dapat istri dan mertua sayang, kamu sendiri juga bisa sukses seperti ini kami sudah senang. Nggak usah mikir aneh-aneh, yang penting keluargamu sana cukupi Le. Kamu tinggal di sana, ya cukupi keluarga sana. Kalau Umik dan Abah sudah tidak kurang, transferan dari Ning Aulia juga lebih-lebih sampai Umik tabung saja. Biar nanti kalau Umik meninggal Umik punya tabungan. Kamu biar nggak bingung." "Umik kok begitu ngomongnya? Tabungan ya buat Umik senang-senang, kok meninggal saja yang dibahas. Orang tua mau apalagi Le yang dicari? Bisa meninggal husnul hatimah sama nggak ngerepoti anak aja ya sudah bagus." "Umik," suara Ikrom menahan tangis, "doakan Umik panjang umur, bisa nimang cucu ya Le." "Amin." Ikrom minta doa restu Mik. Ikrom mau riyadoh ke Gunung Karang, dengan Gus Asmi dan Gus Fadil. "Oh alah, iya. Umik doain supaya lancar semua. Hati-hati, jangan lupa makan. Jangan kebanyakan makan pedas biar nggak mules perutmu." "Inggih Mik. Ya sudah Le. Umik mau ke masjid dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sambungan terputus. Sementara itu, tangis Ikrom tak henti terjatuh, membayangkan murninya rasa cinta dan kasih sayang sang ibu padanya.
Juga bagaimana cita-cita sang Umik tentang menyambut kematian, sungguh tak henti menyulut haru. Ya Allah, berikan aku kesempatan membahagiakan Umik dan abahku, juga ibu mertuaku. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah. See you.